Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kacang, kembali lagi dengan kita di podcast kali ini. Tentunya pembahasan kita nggak berat, tapi berat juga. Sangat berat gitu, Pak. Iya, menarik dan patut kita bicarakan hari ini gitu. Siap. Nah, tentunya pembahasan kita kali ini di podcast kita kali ini senang sekali kita bisa bertemu lagi dengan Betul. teman-teman semua di podcast tentang ngobrol tapi tetap bawa Santai. Iya, santai. Di mana lagi kalau bukan di Kacang Podcast. Kacang. Perkenalkan, saya Aib Saifuddin. Dan saya Egy Suhud. Tentunya di Kacang Podcast kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang mungkin teman-teman juga udah tahu juga ya. Iya, betul. Dan untuk membahas topik ini kali ini kayaknya seru sekali, Pak ya. Seru sekali. Soalnya untuk menjawab pertanyaan semua itu kita sudah mendengarkan narasumber yang sangat luar biasa dan mungkin mahasiswa Dinas Pendidikan sudah tidak aneh dengan beliau. Iya, bahkan semua mahasiswa Betul, mahasiswa di kampus Umbara ini sudah tidak aneh. banget yang beliau. Iya. Tidak lain dan bukan adalah Bapak Dr. Yusuf Haryanto MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah hadir saya. Alhamdulillah ya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Santai, serius tapi fokus ya. Betul. Kemarin gimana, mabuk daging nggak Pak? Malah saya tidak. Oh tidak makan daging. Zero, hampir zero ya kalau di rumah ya. Oh, Daging kamu juga tidak suka Pak? Iya. berarti ini apa? Go vegan itu loh. Apa itu Pak? Go vegan Pak. Sesekali makan, Makan. tapi tidak sering, bahkan milih-milih betul. Masakan di rumah istri suka komplain dimasak sendiri oleh istrinya mah nggak dimakan, tapi di nasi padang yang betul-betul padang sering ngambil rendang. Oh rendang. Gitu. Jadi kemarin agak tersiksa sih bau. Berarti di rumah Bapak nih yang nggak makan daging kurban apa gimana? Betul. Enggak. Saya sama anak saya yang ketiga itu amal baik 3 enggak. Sama sekali Pak. Amal baik 1 tidak. Amal baik 2 aja yang Suka betul makan sampai nyate-nyate gitu iya. ya. Berarti nggak termasuk vegetarian juga kan Pak? Enggak juga, Tetap tapi makan daging. sangat jarang. Takutnya vegetarian gitu. Iya benar. Sebelum kita masuk pembahasan Pak ya, Iya, mangga. saya mau ada satu pertanyaan ringan dulu buat Bapak. Kalau mendengar kata tema kita pada hari ini itu kan future proof Pak ya. Iya. Satu kata yang terlintas di pikiran Bapak itu apa Pak? Manajemen yang baik. Manajemen yang baik. Kuncinya itu. Menarik sekali Pak. Kenapa kata itu paling menggambarkan kondisi pendidikan saat ini Pak? Jadi begini, segala sesuatu ya semua urusan ya memang harus diurus dengan baik, di-manage dengan baik. Kita paham bahwa manajemen itu apalagi di dunia pendidikan ya, itu sangat penting. Ya, definisi manajemen banyaklah ya oleh ahli ya, tetapi kan bisa disimpulkan beberapa hal yang penting bahwa segala sesuatu itu ketika mau mulai harus ada perencanaan. Bohong besar kalau tidak ada perencanaan, acak-acakan dong kan gitu ya. Nah, setelah ada perencanaan lalu siapkan pengorganisasian kan gitu ya. Apa itu pengorganisasian? Penyiapan SDM. SDM yang proporsional, lalu SDM yang sesuai dengan kebutuhan, lalu penempatan job yang sesuai, pas gitu. Ya. Jadi orang yang tepat di posisi yang tepat begitu. Nah, itu bagian dari pengorganisasian. Ya, lalu ada efektif efisien. Efektif itu orang yang tepat tadi ya. Lalu efisiensi kalau struktur harus bisa kurus, bisa lebih efisien, kenapa harus gemuk? Kalau gemuk kan nanti pengeluarannya lumayan ya. Iya Pak. Nah, itu di struktural itu pengorganisasian itu penting. Setelah ada perencanaan. Ini saya agak ngobrol panjang nih kalau tentang manajemen apa ya. Nah, tentu perencanaan yang dimaksud harus tertuang. Ya, kalau organisasi seperti perguruan tinggi ada Renstra kan, rencana strategis. Nah, selama 5 tahun, lalu ada renov, rencana operasional 1 tahun. Apa yang dilakukan selama 5 tahun, targetnya apa, lalu diurai ke dalam 1 tahun. Nah, nanti Renstra berikutnya tahun ke-6 ke-10 itu hasil dari evaluasi
Lensa yang pertama, jangan tidak ngahit, itu nggak masalah lagi kan. Karena setelah pengorganisasian ada aksi ya, aktualisasi ya dari sebuah perencanaan dan pengorganisasian tadi. Nah ini aksi harus punya komitmen. Ini penting sekali di dalam sebuah aksi. Struktur atau pengorganisasian tadi, masing-masing individu yang ada di dalam manajemen itu harus komitmen dengan job desk-nya. Tidak usah ada ungkapan yang agak ini ya, nggak usah ingin dipuji orang. Bahwa saya bisa melakukan semua dan saya merasa lebih baik. Tidak, semuanya ada jobnya. Ada yang bagian, ya kalau di dunia akademik ada akademik ya, di perguruan tinggi. Ada yang bagian keuangan, ada yang kemahasiswaan, lalu ada yang di struktur di bawahnya ada dekanat dan sebagainya, prodi. Nah ini harus proporsional, komitmen, proporsional, tidak berlebihan. Kalau berlebihan nanti offset. Kalau offset kan nanti menimbulkan hal-hal yang pertama, apakah tidak dipercaya saya dengan ini pada job saya gitu kan, atau apakah saya memang dianggap belum mampu gitu ya kan. Sebetulnya ada sebuah pameo bahwa kesalahan seorang ya prajurit lah ya, itu kan jenderalnya yang harus bertanggung jawab kan gitu ya. Nah sehingga sang manajer pada bagian-bagian tertentu harus bisa memanage ketika dalam aktualisasi tadi, aksi tadi ya, acting ya. Nah, actingnya di mana gitu setelah ada perencanaan, ada pengorganisasian, lalu aksinya gitu. Aksinya yaitu tadi ada komitmen, ada job desk, ada proporsionalitas kerja, ada saling mendukung. Nah ini salah yang tanda petik yang sering lupa itu saling mendukung, tidak dalam konteks saling menjatuhkan. Karena ingat, fungsi manajemen itu target akhirnya adalah tujuan bersama kan, bukan tujuan per divisi ya, tidak. Jadi harus saling mendukung. Nah, ada hal yang penting sekali teman-teman ya. Akang-akang ini dari AP ya, terima kasih saya udah bisa gabung nih. Salam buat teman-teman AP semuanya kan. Baik Bapak. Ini pola kepemimpinan. Dalam pengorganisasian tadi yang menjadi kunci itu pola kepemimpinan. Banyak ya teori yang menyatakan jenis-jenis kepemimpinan kan, teman-teman pasti belajar kan di kuliah kan. Nah, tentu teori-teori itu kan berdasarkan hasil penelitian. Ya mulai dari ada yang transaksional gitu ya, lalu ada transformasional, yang sekarang yang agak-agak ideal tuh adaptif itu, yang agile ya, misalnya agile, nah, itu adaptif karena memang dunia ini cepat sekali berubah. Perubahan juga kadang-kadang tidak begitu seimbang karena SDM eksternal beradu dengan SDM internal gitu, lalu ada sokongan pihak-pihak tertentu ya, jadi perubahannya cepat. Sehingga menurut, kalau saya ditanya nih, pola kepemimpinan apa yang paling ideal, yang adaptif tadi, agile ya, agile. Jadi bisa menyesuaikan dengan elemen manajemen. Anda pasti ingat lah elemen manajemen apa saja. Ada 6M ya. 6M yang pertama man, orang yang ada di dalam itu kan. Lalu ada money ya, uang juga kan, anggaran. Nggak bisa lah tanpa anggaran. Kan gitu ya. Sehingga kalau ada perguruan tinggi atau sekolah gratis tanpa ada sumber saya bingung sekali itu. Karena ada money di situ, ada uang. Lalu ada metode pengembangan atau metode pelaksanaan. Lalu ada mesin. Nah mesin ini yang sekarang menjadi konteks yang adaptif betul terkait dengan AI dan sebagainya. Kalau kita nutup diri pada teknologi yang sekarang berkembang, oh repot betul. Mesin kita, iya, ya seperti itu. Jadi, dan ada ini satu lagi pemasaran, market. Ini dulu tuh 5M, sekarang M-nya tambah 1, market. Nah market tentu menjadi apa? Bisa jadi tulang punggung pada keberlangsungan sebuah organisasi. Bagaimana market itu menyelesaikan dari pengelolaan orang-orang tadi di manage, lalu uang di anggaran dipola sedemikian rupa efektif efisien, lalu ada metode yang pas, mesin yang tepat. Mesin itu
apa kita menggunakan digital, kapan kita harus AI, kapan harus kita digital, kapan ya mungkin administrasi secara biasa itu di manage sedemikian rupa. Dan untuk bisa menjaga keberlangsungan itu adalah market ya, jadi pemasarannya bagaimana itu kan manajemen ya. Ya di akhir ya ada evaluasi lah ya, ada evaluasi untuk memperbaiki yang memperbaiki hal-hal yang kurang gitu. Jangan lupa semuanya harus ada RTL ya, rencana tindak lanjut. Acap kali kita melakukan evaluasi, tapi hasil evaluasinya tidak jadikan dasar untuk program berikutnya, itu kan jadi mubazir ya evaluasinya. Sehingga pola manajemen itu penting. Jadi yang tadi teman-teman tanyakan, keyword dari apa tadi? Future proof itu ya manajemen yang baik. Seperti itu. Saya kira itu. Nah Pak, menarik nih. Tadi kan kalau berkata manajemen berarti mengatur segalanya ya, dari perencanaan sampai ke evaluasi. Nah terus kalau kita bicara di dunia pendidikan, ya, misalkan di FIP ini, gitu, kan lulusan mahasiswa itu pasti punya skillnya masing-masing. Betul. Nah kalau bicara tentang kebutuhan sekolah dengan teknologi yang adaptif yang tadi ya, tetap berubah, akan ada perubahan gitu. Apakah seorang nanti lulusan bisa jadi guru itu harus bisa menyesuaikan juga dengan perubahan zaman nanti? Apakah harus bisa mempunyai skill tambahan gitu terkait teknologi dan kebutuhan di sekolah gitu Pak? Ya bagus ya Aib dan Egi ini, pertanyaannya bagus sekali. Tentu yang pertama harus menyesuaikan tadi ya, adaptif itu ya perguruan tingginya yang mengelola dan akan menghasilkan lulusan gitu ya, seperti itu ya. FKIP sebuah fakultas tertua FKIP itu, bahkan ada pamnya begini, hampir semua perguruan tinggi negeri atau swasta yang besar itu memiliki FKIP. Tapi perguruan tinggi yang akan maju itu yang memiliki fakultas kedokteran. Perguruan tinggi Muhammadiyah kan begitu ya, hampir semua punya FKIP ya, bahkan menjadi cikal bakal. Dulu mungkin IKIP ya, IKIP gitu, lalu ada juga seperti kita STKIP ya kan namanya, lalu Umbara. Guyonan teman-teman nggak akan maju tuh, belum disebut maju kalau belum punya kedokteran, kedokteran. Jadi FKIP ini selalu jadi bukan underbow ya, jadi dasar karena memang perekrutannya lebih masif ya. Nah, keperluan kebutuhan SDM guru kan luar biasa ya. Walaupun kemarin juga ini Kang Ait, Bang Egi juga pasti dengar ya bahwa akan ada penutupan yang FKIP gitu kan. Oh iya, nah, itu mungkin hanya sekadar ya, kalau disebut gimmick keterlaluan, tapi mungkin butuh kajian lebih lanjut. Oleh Kemendikbudnya juga bukan diralat, tetapi dijelaskan lebih rinci sehingga mungkin pemaknaan awalnya berubah, bukan dihapuskan, bukan ditutup, tetapi dikembangkan. Karena penutupan sebuah prodi ataupun jurusannya itu atas ajuan dari dulu juga ada, atas ajuan universitas atau perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan ditutup oleh pemerintah dengan sebuah keputusan. Tidak, sekalipun mahasiswanya jumlahnya tidak misalnya dua orang gitu, kalau perguruan tinggi yang swastanya masih mau mengelola ya mungkin dengan cara subsidi dan sebagainya, tidak akan pernah, karena sebuah hak yang memilih jurusan itu sebuah hak, seperti ngopi adalah hak segala bangsa kan. Yang memilih jurusan atau prodi juga hak. Masa ini ditutup gara-gara jumlahnya tidak mencukupi untuk balancing keuangan gitu ya. Kalau 5 gimana menggaji dosennya, tidak begitu. Pertanyaan tadi, jadi pertama ya perguruan tingginya yang di situ. Kalau perguruan tinggi kan ingat ya Tridharma, atau kalau kita di Muhammadiyah ini Catur Dharma. Pertama pendidikan, lalu penelitian, pengabdian, dan al-Islam kemuhammadiyahan ya. Kalau ini perlu tahu ya teman-teman, jangan lupa itu ada AIKA.
Dan AIKA itu menjadi melingkupi semuanya. Pendidikannya harus ber-AIKA, penelitiannya juga harus ber-AIKA, PKN-nya juga harus ber-AIKA. Anda ada ramu-ramunya, walaupun ada mimbar akademik yang bebas, misalnya Anda penelitian tentang ya kaum pelangi gitu ya, tapi Anda tidak proporsional, akhirnya seperti mendukung, itu tidak boleh. Kalau sekadar eksplorasi ya mungkin dengan batasan-batasan tertentu gitu ya, ataupun narkoba dan sebagainya lah ya. Nah itu harus, makanya penelitian yang selain inovatif gitu ya, lalu terintegrasi, tetapi memang harus balutannya harus ada AIKA-nya, ada konsep moral, kebermanfaatan moral dan sebagainya. Nah, lalu menjawab inti dari pertanyaan tadi, di bidang pendidikan ada namanya kurikulum. Ya, kurikulum. Nah, kurikulum inilah yang harus menjawab nanti lulusannya. Kan di program studi saja ada selain visi keilmuan, ya, lalu di atasnya UPPS, unit penyelenggara program studi atau dekanat, itu ada visi fakultas, misi fakultas, ya. Lalu di program studi ada namanya profil lulusan. Nah, ini ingat nih, apa yang ditanyakan oleh Kang Apip dan Kang Egy itu ada di profil lulusan. Misalnya FKIP ya, FKIP di Umbara itu terdiri dari 5 program studi. Ini sekalian promosi nih teman-teman. Ada administrasi pendidikan yang luar biasa, kurikulumnya udah mengarah ke teknologi itu. Karena tuntutannya profil lulusannya harus menguasai teknologi kependidikan. Bukan lagi punten sekadar ahli tata usaha, bukan, tapi ahli tata usaha yang digital gitu ya, apalagi ada sentuhan AI gitu dan seterusnya. Lalu ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga sama, lalu pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, nah kan itu. Lalu yang terakhir IPA, ilmu pendidikan alam. Nah, bagaimana lulusan nanti misalnya dari administrasi pendidikan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya itu bisa terserap dengan efektif ya di masyarakat. Yang dimaksud dengan efektif menurut pemahaman saya itu ada kohesivitas dengan bidang ilmu. Ya tidak salah Anda lulusan administrasi pendidikan, lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi menjadi wira swasta ya, kuliner itu tidak salah, tidak salah, tidak salah, jauh tidak salah, bahkan itu mungkin lebih baik ya untuk kehidupan berumah tangga gitu kan. Tapi yang menurut efektivitas itu dengan profil lulusannya, sehingga ini menjadi PR besar dan yang harus menjadi perhatian betul bahwa profil lulusan itu menjadi penting untuk menjawab tantangan masa yang akan datang. Lulusan-lulusan kita ini sesuai dengan program studinya. Nah, profil lulusan tentu basisnya dari apa? Dari kurikulum, capaian pembelajaran, ya, CP gitu ya, lalu CPMK, dan seterusnya. Intinya struktur kurikulum itu yang menentukan nanti profil lulusan akan menjadi apa. Nah, harus dikaji lebih lanjut, makanya mendiskusikan profil lulusan itu tidak serta-merta internal. Prodi dengan dosen-dosen gitu, tidak hanya begitu, harus ada stakeholder ya, nanti pengguna lulusan kan itu yang menjadi kuncinya, itu nanti pengguna lulusan, kami butuh ini, kami butuh itu dan sebagainya. Nah, butuh ini butuh itu dalam diskusi terbatas, apakah FGD atau sarasehan ya, atau apalah namanya, itu menjadi masukan-masukan yang berharga, mulai dari merumuskan visi keilmuan, diturunkan ke capaian pembelajaran, diturunkan lagi atau terkohesivitas dengan profil lulusan. Gitu. Tapi Pak, tadi kan ada kurikulum nih, terus nih tiba-tiba pengen nanya, kan kalau kita di kelas biasanya bahasnya kurikulum sekolah gitu kan. Iya. Berarti kan kalau misalkan bicara dari kampusnya dulu nih, dari fakultasnya dulu yang berbicara tentang pengolahan mahasiswa gitu. Tapi berarti kampus juga ada kurikulumnya dong ya? Oh iya. Iya. Jadi kurikulum kalau bahasa yang sangat awam, kurikulum itu apa? Itu kan daftar-daftar mata kuliah.
Anda semester 1 mata kuliah ini dan itu jumlahnya 20 SKS misalnya, dan seterusnya sampai ke semester berapa? 8 ya. Itu kan bagian dari kurikulum. Itu namanya penjabaran mata kuliah. Dan itu dihasilkan dari kurikulum. Ya, kenapa ada mata kuliah ini gitu kan? Misal di Umbara ini kan, Umbara ini mengangkat tagline-nya dari Tatar Sunda menuju dunia. Tentu harus ada kajian, bahasan kajian tentang kesundaan dan kebudayaan Sunda. Teraktualisasi hasil diskusi yang cukup panjang nih dengan stakeholder juga. Ini Umbara tidak main-main. Kalau semua program tinggi Muhammadiyah, saya jamin betul itu dalam merancang kurikulum itu komprehensif luar biasa, dan kita sering menguatkan kan, ada saudara-saudara kita yang perguruan tingginya sudah sangat mapan di bidang prodi tertentu, kan kita bisa minta masukan gitu. Nah, itu nyamannya di perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, kita tidak berdiri sendiri. Ya, masih banyak. Kalau bahasa Indonesia kita mau ketemu siapa nih? Ada UHAMKA, ada UMM, ada. Ya, sambil main juga kan, kan gitu. Sambil kita bersilaturahim, dan selalu ada asosiasi prodi PTN A ya. Jadi misalnya ada asosiasi administrasi pendidikan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Begitupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, PAUD ada tuh asosiasinya tuh. Bayangkan. Nah, untuk menyusun profil lulusan itu juga kita diskusi, walaupun nanti ada penyesuaian dengan wilayah kan. Ya, teman-teman kita dari perguruan tinggi Muhammadiyah dari daerah timur tentu agak berbeda dengan yang kita yang di barat. Tingkat kebutuhannya mungkin ya seperti itu. Hanya ada penyesuaian. Sehingga saya secara pribadi sebagai dekan merasa nyaman ya, karena saling dikuatkan gitu. Ya sharingnya enak gitu ya, sesama perguruan tinggi Muhammadiyah yang ormas yang satu-satunya punya majelis pendidikan tinggi. Kira-kira ya saudara-saudara kita kan belum ya. Ada betul bidang perguruan tinggi yang isinya ya profesor semua, itu kan luar biasa. Saya berharap nanti ada lembaga akreditasi mandiri Muhammadiyah itu ke depan nih. Kalau sekarang Lamdik, lembaga akreditasi mandiri pendidikan, ada lain-lainnya, IKOM dan sebagainya. Ini saya berharap ke depan ada lembaga akreditasi Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini jadi masukan awal nih di podcast ini kan, didengar kawan-kawan kita, orang-orang tua kita di perguruan tinggi Muhammadiyah. Lam Muhammadiyah. Jadi yang di ininya ada institusi Muhammadiyahnya gitu ya. Kalau Lamdik ya sesuai dengan fakultas ya, kalau FKIP dengan Lamdik. Kalau kemarin aktuaria ya kan gitu, itu akreditasi kan dengan bidang matematika ya, saya lupa namanya, singkatannya saya lupa. Ya ilmu komputer juga beda gitu. Nah, tapi ada ini ekuivalennya dengan Ban PT. Jadi kalau Ban PT kan institusinya. Nah, saya berharap nih ke Majelis Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini ya, ada Muhammadiyah. Semoga tercapai. Muhammadiyah. Jangan-jangan perguruan tinggi Muhammadiyah sudah tidak bermuhammadiyah. Ciri-ciri Muhammadiyah apa? Ya, nggak usah definitif ya. Itu yang pertama ikhlas, yang kedua saling menghargai, ya, saling mendukung. Jangan ada hal-hal muncul misalnya crash atau apalagi sampai konflik, itu bukan Muhammadiyah ya. Kalaupun ada itu Muhammadiyah bisa dengan smooth mengatasinya kan. Gitu. Jadi kembali saya simpulkan pertanyaan tadi, jawabannya adalah di profil lulusan yang harus bisa menjawab kebutuhan pada lulusan. Tentu sudah bisa ditebak sebetulnya ya apa menjadi kebutuhannya, itu tadi IT. Nah, teman-teman himpunan mahasiswa AP coba, saya tidak mau dengar ada kegiatan-kegiatan yang tidak tidak berhubungan dengan keprodian gitu ya. Coba adakan pelatihan AI. Coba komunikasi dengan ya stakeholder yang sesuai gitu. Saya nggak paham nih, AI kan ada tingkatannya ya, dasar dan seterusnya, sehingga nanti kurikulum administrasi pendidikan dalam hal ini ya, AP itu adaptif terhadap kebutuhan, tapi teman-teman di himpunan mahasiswa juga menyokong betul bahwa ada pelatihan-pelatihan yang mengarah ke literasi digital
mungkin bahkan AI yang berjenjang. Itu keren. Dan entrepreneurnya mahasiswa, FKIP ini, ya, tidak sekadar dia di sekolah ya, tetapi bisa mengembangkan konten-konten yang tentu Anda adalah sarjana, Anda sarjana administrasi pendidikan, dan Anda sarjana Universitas Muhammadiyah, ya kan gitu ya. Kontennya harus punya makna, kan gitu. Tapi juga tidak memungkiri income, kan gitu ya. Kalau mau ada jutaan kok, kan gitu ya. Ratusan juta kan. Saya kira bisa jadi konten yang adaptif berhasil dari pelatihan-pelatihan teman-teman. Berbicara tentang AI ini Pak ya, Iya. saya menanyakan terkait keadaan mahasiswa saat ini, yaitu budaya yang menjadikan AI ini sebagai alat persaingan Pak, bukan hanya alat bantu. Dalam artian, tadi kasusnya seperti ini Pak, ketika dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, otomatis mahasiswa ini akan langsung mencari jawaban pada AI. Mereka akan berlomba-lomba mencari jawaban yang paling benar menurut mereka, tanpa menganalisa isi materi yang disampaikan oleh tersebut. Mereka langsung memindahkan kepada Word, mereka langsung memindahkan kepada Excel, mereka langsung memindahkan kepada PowerPoint. Memang sisi positifnya Pak, mahasiswa ini akan lebih cepat mengerjakan soal tersebut. Tetapi sisi negatifnya, mahasiswa ini daya berpikir kritisnya akan menurun. Nah, pertanyaan Egi Pak, menurut Bapak budaya seperti ini positif atau negatif? Dan kalaupun negatif, apa yang harus diubah? Apakah pola pikir mahasiswanya atau dosen yang mengubah metode pembelajaran? Bagaimana caranya supaya mahasiswa ini tidak terpaku kepada AI? Ya, yang pasti menurut saya kata kuncinya perubahan itu jangan dilawan secara ekstrim. Kondisinya seperti ini sekarang, digitalisasi lalu ada AI, jangan dilawan. Anak tidak boleh pakai, misalnya dosen ini melarang itu ya, tidak boleh dari AI ya, wah itu apa? Kamu dilarang-larang ya. Tidak bisa konteksnya begitu, tetapi harus bisa memanage dalam konteks ini mesin ya. Ingat ya ke tadi yang 6 itu ya, elemennya. Masih harus ingat loh. Orang kan gitu ya. Lalu money, uang, lalu metode, strategi di dalamnya, lalu ada mesin berarti perangkat atau tool kan gitu ya. Lalu yang ini market. Penting market jadi hal yang penting itu ya. Lalu bicara mesin nih, tentu perkembangan sedemikian rupa itu kita mengikuti secara bermakna ya, berkontribusi. Anda jangan hanya pengguna yang pasif begitu ya, memanfaatkan tanda petik cerdik betul gitu ya. Tugas-tugas semuanya bisa gitu kan, hanya ikut hitungan detik ya. Tidak bisa dipungkiri, saya juga kadang-kadang ke meta di WA juga bisa sering nanya ya, sebagai pembanding. Ya, karena sesungguhnya meta AI salah satunya ya di aplikasi WhatsApp gitu ya. Itu kan menghimpun mengambil menarik bahkan tanda petik itu dari big data ya. Artinya data yang pernah masuk akan bisa ditarik dengan berbagai sumber ya. Sedemikian rupa dan ini menjadi pembanding saja. Makanya kemarin ada rame-rame itu ya yang riset di luar negeri itu ya, terindikasi AI gitu itu kan memalukan ya di mana Jerman itu kan memalukan ya. Nah tentu kita harus bijak tadi, kuncinya bijak dan jangan dilawan. Jangan kita mah nggak mau anti, menyatakan langsung anti gitu. Apa-apaan kita akan tergerus dengan sebuah perubahan yang tidak pernah henti ya. Orang mah bahkan nanti yang katanya lagi kita menyatakan anti melawan lalu besok lusanya kita iya itu konyol kita akan sangat tertinggal. Nah, jadi kita perubahan itu kita lakukan secara bijak ya, tingkat bijaknya itu salah satunya kita ya berkontribusi secara positif memaknainya. Contoh tadi yang Egi sebut ya tugas-tugas itu mahasiswa tidak ceplok begitu copy paste gitu ya, tapi dianalisis. Jadi dari bahan dari AI tadi jadi bahan kajian. Lalu misalnya ada sebuah pendapat tentang sesuatu, lalu Anda nanti eksplor jurnal-jurnal terkini ya, nasional, bereputasi ataupun jurnal internasional untuk dikombine dari hasil meta AI tadi.
misalnya ya dari AI tadi semua, sehingga Anda nanti punya sebuah simpulan. Ini keren sebenarnya, AI dari salah satu sumber, bukan sebuah mesin untuk menjawab. Jadi salah satu sumber. Ya, Anda mau katakan dominan atau tidak ya terserah. Tetapi Anda punya referensi lain, lalu Anda bisa membuat sintesis dari fenomena yang muncul dari AI, lalu ada referensi-referensi lain, digabung membuat sintesis. Sintesis lurus, artinya pendapat AI dengan sumber yang baru itu sama, itu ya, menguatkan, berarti lurus. Anda menyatakan simpulannya lurus. Atau dari sumber AI dengan referensi yang Anda cari dari jurnal internasional yang terkini ya, ataupun nasional bereputasi, ternyata sedangkan ada pertentangan, Anda bisa sebuah konklusi ataupun sintesis bahwa menyatakan ada perbedaan. Nah, itulah kajian secara yang bijaknya itu gitu. Berarti bukan matching yang salah ya, bukan Nah, tapi bukan user kita yang usernya, ya. sikap usernya itu gitu. Begitu. Dan dosen juga harus menolak yang copy paste langsung, tapi menerima dengan baik yang tadi, mengombinasikan dengan sumber lain, membuat sebuah analisis lalu membuat sebuah konklusi atau sintesis, jadi kesimpulan dari pernyataan ahli-ahli dan dari sebuah jurnal ataupun buku dengan yang AI yang big data tadi kan. Nah, itu kan jadi keren. Dan cepat, tetap cepat, semuanya juga cepat ya. Tidak seperti saya lah, kuliah dulu. Saya kuliah di Jabodetabek kan ke Bandung, Palasari ya. Ke Senen nyari buku, bayangkan. Anda kalau dapat buku, apa yang Anda lakukan? Diketik kan? Mengetik kan? Ngetik teks dari buku itu. Itu ada proses cerdas yang memang terlewat sebetulnya dengan ada digitalisasi. Ketika saya mencari referensi, ya kawan-kawan saya dulu kuliah S1 atau SD ya, itu ada buku tebal, cari dulu kan, bagaimana nih yang kita cari? Ada nih, ditik kan. Nah, orang ketika mengetik, itu kan ada input informasi tuh. Ya sudah baca komprehensif itu. Belum lagi nanti dia edit, ada kesalahan ngetiknya. Itu editing itu berarti mereview. Wah, luar biasa. Tapi kalau teman-teman dari AI atau digital, pluk, langsung Anda tidak ada proses ngetik. Sekalipun bentuknya PDF, ada convert dan sebagainya kan. Wah, semuanya bisa itu. Jadi Anda kadang-kadang tidak membaca teks ya. Itu kan yang tidak bijak itu seperti itu ya. Ini generasi yang mudah itu kan, saya dari profesor apa tuh, Pak Rektor itu menyatakan bahwa dulu saya usia 4 hampir 50 ya. Anda kan anak saya kira-kira ya, generasi di bawah saya. Generasi orang tua saya, lalu ada generasi kakek saya. Kan gitu ya. Itu ternyata ada sebuah ungkapan generasi yang susah. Kira-kira kakeknya ayah saya, berarti buyut saya. Itu generasi yang susah. Bisa digambarkan susahnya, susah makan, susah akses, susah semua ya. Itu akan melahirkan generasi yang kuat. Ya seperti kakek saya berarti atau bapaknya orang tua saya gitu. Generasi yang kuat. Nah, generasi yang kuat akan melahirkan generasi yang cerdas. Kan gitu. Berarti ayah saya yang cerdas nih. Cerdasnya apa? Menyekolahkan anaknya. Atau pendidikan itu penting. Itu udah sebuah kecerdasan. Lalu saya nih, ya, generasi yang mudah atau di bawah saya. Itu generasi yang mudah, semuanya serba mudah. Sampai makan pun mudah kan? Ada Grab apa, tinggal klik gitu kan, diantar gitu. Nah, ini yang ngaco itu generasi di bawah Anda atau mungkin bahkan Anda. Generasi yang mudah akan melahirkan generasi yang lemah. Jadi, naudzubillah dari mudah-mudahan si cucu saya misalnya itu harus kuat. Makanya orang yang tidak tergerus itu yang akan dia standar, bijak itu akan standar, tidak terkena dengan tingkatan cara berpikir tadi. Ya, generasi yang mudah semacam Anda atau semacam saya juga kan saya ikut juga. Saya ikut AI juga sekarang kan. Berarti generasi yang mudah juga saya ikut. Itu jangan-jangan melahirkan generasi yang lemah. Nauzubillah min dzalik, generasi yang lemah kan melahirkan generasi apa? Kan gitu. Itu agak khawatir. Makanya walaupun lagi-lagi ya tidak bisa dihindari, tapi harus
di manage, lagi-lagi di manage ya, di manage secara baik. Kalaupun saya punya anak juga di manage bagaimana kapan main HP dan sebagainya. Ya tidak selamanya negatif, tidak. Tapi harus dikelola supaya lebih banyak positifnya gitu ya. Ya konsep kita kan harus ada kebaikan di apapun aktivitas kita kan, ma'ruf nahi munkarnya ada gitu. Jangan tanpa konsep gitu. Kalau kira-kira madorotnya lebih banyak kita tinggalkan. Walaupun kita kadang-kadang sulit untuk meninggalkan kemadorotan misalnya ya. Tapi kemaslahatannya yang lebih banyak ditonjolkan. AI kemaslahatannya. Ya, jadi platform-platform apapun tadi TikTok dan sebagainya juga kemaslahatannya. Ya kan tidak bisa dihindari sekarang rekrutmen atau sosialisasi bentuk apapun kan menggunakan media-media itu kan. TikTok gitu kan, Instagram dan sebagainya itu kan tidak bisa dihindari. Karena apa tidak bisa dihindari? Karena pengguna atau sasaran yang kita akan capai juga ada di situ. Kan gitu ya? Ya proses penerimaan mahasiswa baru tanpa platform digital orang nggak nyampe mungkin informasinya, ya kan? Nggak akan tembus. Kan orang yang ada di situ kita masuk ke situ gitu. Gitu. Kalau dulu kan nggak ada toolnya nggak ada, orang yang nggak ada di situ jelas, sehingga dengan cara atau metode yang berbeda, misalnya pemberian spanduk, pamflet dibagi-bagi, datang ke pertemuan-pertemuan forum di sekolah, itu kan yang terjadi begitu ya, sosialisasi misalnya program studi ataupun universitas itu kan begitu, karena orang targetnya ada di situ, ya sebuah pengajian datang kita ada samenan apa semenan saya mau tanya anak tanya nanti jawabannya perpisahan lagi ya. Samenan itu kebersamaan ya dari bahasa Belanda. Semen itu bersama ya. Anda kan kalau dibilang kalau Anda nih mau kondangan ke teman Anda mau kondangan ya ke teman Anda yang mengajarkan itu samaan ya saya jangan ditinggalin ya aku jangan ditinggal ya nanti samaan ya kondangan gitu. Kata samaan berarti kan bareng bersama. Jadi samenan awas kalau dikatakan sebagai perpisahan jauh itu terlalu jauh. Tapi sementara ini kan pemahaman berpikir orang banyak kan pentas seni lah, perpisahan lah. Nah, samenan itu adalah kebersamaan. Ada ungkapan bahasa Belanda samenleven itu hidup bersama tanpa ikatan atau dalam kurung kupu-kupu itu bahasa yang lama ya. Itu kan Seven berarti Leven kan hidup, berarti Sevennya bersama, kebersamaan. Di situ datang orang tua, tentu yang wisudawan ya, yang mau lulus, orang tuanya, alumni juga datang, gitu ya. Tamu-tamu dari dinas mungkin ya, yayasan, kalau itu sekolahnya yayasan, kan semuanya dia bersama. Itulah samenan. Ya, nah, hal yang semacam definisi juga sekarang kan ini tergerus ya. Cara memahami hal-hal yang sangat mendasar pun tergerus ya. Apalagi kita lihat tayangan TikTok ataupun YouTube gitu ya. Tingkat intelijensi anak-anak Gen Z Alpha itu ngeri ya. Anak kan tidak terlalu cerdas anak-anak sekarang ketika berapa angka persamaan 2X tambah B sama dengan C/2. Mabok itu. Dulu tuh begitu saya belajar matematika kan. 2X tambah B sama dengan C/3 plus Y misalnya. Itu tapi kita bisa bercakap untuk menghitung ya. Walaupun mungkin bisa benar, bisa salah jawabannya, tapi kita menghitung. Nah, kalau sekarang kan 9 kali 7 berapa kan bingung sekali. Kan gitu ya. Anak-anak Gen Z atau Alpha kan? Iya, agak perkalian semacam 6 kali 6 tinggal gini kan, ini 2 ini 4 kali 4 16 36 itu kan tidak diajar ya. 7 kali 7 6 7 kalau 7 kali 6 begini, ini 3 yang kecil, ini 3 kali 4 2 jadi berapa 42 30 tambah 12 kan. Nah, kalau 7 kali 7 kan gini, ini ada 4 biji, ini 3 kali 3 9 4 9. Kan sekarang tuh nggak begitu. Siapa sampai 100-an itu dengan angka-angka gini tuh?
Karena saya diajarkan oleh guru atau orang tua saya dulu. Ya. 9 kali 9 kan gini. 9 kali 9 gini. Berapa ini? 1 kali 1, 1. Ini 8. 81. Itu kan cerdas orang-orang tua kita dulu. Tanpa mesin yang digital. Kalau sekarang itu shortcut. Shortcut, Pak. Iya, gitu ya teman-teman. Pertanyaan lagi selanjutnya, Pak. Iya, lulusan administrasi pendidikan. Banyak yang berpikir lulusan administrasi pendidikan ini ujung-ujungnya itu menjadi staf TU, Pak, atau tata usaha di suatu lembaga pendidikan. Yang kerjanya itu tidak luput dari input data atau bikin surat menyurat. Nah, padahal di zaman sekarang ini pekerjaan seperti itu sudah bisa dikerjakan oleh yang namanya AI, Pak. Pertanyaannya bagaimana nilai jual atau skill yang mahal yang dimiliki oleh lulusan administrasi pendidikan ini agar bagaimana lulusan administrasi pendidikan ini bisa masih relevan gitu Pak di lembaga-lembaga sekolah, tidak bisa digantikan oleh robot gitu Pak. Ya tadi ke profil lulusannya memang harus adaptif ya, adaptif dengan kalau tadi kepemimpinan dari sebuah institusi harus adaptif tuh salah satu unsur manajemen dari ya. Nah, sekarang kalau ini kan bagian dari metode juga, metode meluluskan yang baik ya, yang bisa kompetitif dan sebagainya itu memang harus dirancang dari profil lulusan tadi. Profil lulusan yang tadi saya ulangi mulai dari fisik keilmuan, tentu tidak menjadi misalnya fisik keilmuan administrasi pendidikan, tentu bukan begini menghasilkan tenaga kependidikan yang bla 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 yang memiliki jiwa entrepreneur unggul dan religi, bukan itu, bukan itu membiarkan di fakultas saja yang ada kata-kata kunci visi misi di universitas. Kita kan unggul, entrepreneur, kewirausahaan dan religi ya, itu biarkan di universitas, turun ke FKIP atau ke UPPS, Unit Penyelenggara Program Studi. Itu berarti kalau di FKIP menghasilkan lulusan tenaga pendidik dan kependidikan yang unggul kan gitu ya, lalu memiliki jiwa entrepreneur dan religi. Nah itu di FKIP itu dekanat. Tapi kalau program studi itu namanya visi keilmuan. Visi keilmuan yang tadi akan berekuivalen dengan lulusan. Apakah terampil dalam digitalisasi ya, menghadapi tantangan mudah artificial intelligence gitu, AI gitu. Itu ke sana tuangkan aja. Nah, nanti insya Allah dalam waktu dekat akan ada pemantauan kurikulum. Ya, ada peninjauan kurikulum, bahkan mungkin revisi sih tidak ya, tapi peninjauan, hasil pemantauan itu ada peninjauan, CP akan disesuaikan. Profil lulusan saya kurang paham nih apakah nanti ada perubahan atau tidak. Tapi terlepas dari itu nih, teman-teman berperan saja. Teman-teman berperan itu tadi, apakah di himpunan mahasiswa ataupun BEM mengadakan itu tadi kegiatan-kegiatan yang bermaslahat untuk lulusan-lulusan administrasi pendidikan. Ya, seorang kan tantangannya luar biasa nih. Tidak hanya tenaga tata usaha yang ketika bisa mengoperasikan AI dan sebagainya itu kan beres sebetulnya ya. Rapat dan sebagainya pun sebetulnya terancang dengan baik di situ. Itu tapi bisa menjadi konsultan pendidikan misalnya. Nah, dan harus PK ya. Jangan ada sebut pekan PK ya, karena tadi ke sini saya agak macet, itu benar bukan macet ya. Nah teman-teman harus PK terhadap keadaan yang sekitar, misalnya program pemerintah, ya, harus dikritisi dulu ya, ada yang MBG gitu ya, ada operasi merah putih ya, ada lagi sekolah rakyat. Nah, Anda tahu nih sekolah rakyat kan? Nah, ini urusan kita nih. Urusan FKIP. Salah satunya program studi AP. SR. Dulu buyut saya juga SR. Jadi istilah saja kembali ke zaman Hebel. Sekolah rakyat itu zamannya Belanda.
nama SR itu sebelum SD ya, sebelum ada sekolah dasar, SMP, SMA dan seterusnya. Ya, dengan SMA saja puntennya ini negara memang bermain-main istilah terus ya. Dulu SMU pernah ya. Kalau anak apa itu Pak? Kalau anak SMU, SMA atau apa? SMA. Zaman saya, ya zaman sebelum Anda itu SMU, suka menengah umum kan. Lalu yang kejuruan dulu SEMEA, sekarang SMK. Kalau saya SEMEA, sekolah menengah ekonomi. Saya negeri 1 ya, negeri 1 Bogor. Sekarang SMKN 1 di Jalan Helang itu, di Parung Jambu. Itu kan ya teman-teman juga harus peduli dengan fenomena nomenklatur yang selalu berubah. Waktu zaman saya siswa saya. Waktu SMA siswa saya. Lalu setelah siswa, sebelumnya murid. Waktu zaman orang tua saya murid, Neng. Murid. Ada murid, ada guru. Lalu zaman saya ada siswa, ada guru. Anda peserta didik, pendidik dan guru gitu ya. Sekarang apa? Zamannya Prof Mukti sekarang nih. Murid lagi kan? Murid lagi sekarang. Ya, sistem penerimaan murid baru MB. SPMB sekarang tuh ya. Anda lihat tuh di jalan-jalan banyak di platform. PPDB juga Pak ada. Ya. Oh, Anda PPDB gitu. Yeah. Sekarang mah MB, murid baru. Kembali ke murid baru. Walaupun ini negara belum beres dengan istilah ini, saya agak-agak ini juga ya sebagai orang yang inilah sering diskusi tentang bahasa ya. Anda sekarang sebagai apa? Mahasiswa. Dan itu mahasiswa ekuivalennya dengan siswa secara gradual. Siswa, mahasiswa. Kalau dulu Anda peserta didik, sekarang Anda peserta didik. Ya kan? Kalau sekarang murid, ini sekarang adik-adik kita tuh murid nih, ada adik Anda tuh, sekarang di SMA SMP ke bawah tuh, murid baru kan yang nanti besok tuh. Berarti maha murid dah. Bayangkan, di sisi lain di grade yang lain menyesuaikan perubahannya, yang ini tidak. Tetap mahasiswa. Tidak pernah mahasiswa peserta didik, maha murid. Ya kan tidak pernah. Nah, ini masalah istilah saja yang tentu yang pertama saya tidak ingin mengecilkan siapapun termasuk diri saya. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang ya itu tadi berganti rejim, ganti kebijakan yang apa-apa takdir kita lah ya. Insya Allah ada kebaikan juga di situ. Amin. Dan husnujonnya niatnya mereka baik. Bapak-bapak kita sebagai pejabat itu ya niatnya baik. Cuman ke kita sebagai pelaku mungkin ya harus menyesuaikan ya kan gitu ya. Kadang ya agak kesel juga kan. Istilah saja nggak beres gitu ya. Ada fenomena yang saya tidak pernah selesai sampai hari ini nih. Anda harus tahu. SDN. Coba SDN apa? Sekolah Dasar Negeri. Apa ya negeri? Kan di SMPN, SMAN dan sebagainya. Atau PTN. Anda ekvivalensinya PTS ya. Karena Anda Muhammadiyah PTS kan kita ya. Ada PTS, ada PTN. Swasta apakah versus negeri? Antonimnya ya, lawan kata. Lalu lawan makna. Swasta itu membiayai sendiri. Ya, ini mengelola uang yayasan dan sebagainya. Lalu yang N-nya itu negeri itu dibiayai oleh apa? Pemerintah. Negara. Oh ya, oleh pemerintah, oleh APBN ya. APBN apa singkat kepanjangannya? Pendapatan belanja negara, bukan negeri. Kan gitu. Di situ aja pada udah deket APBN, SDN, SMPN, PTN gitu. Sekolah Dasar Negara. Iya, mestinya itu. Kan dibiayai oleh APBN, anggaran pendapatan belanja negara, bukan pembelajaran negara negeri. Dan negeri itu bahasa Inggrisnya country. Itu hubungannya dengan suasana alam, masa perilaku masyarakat, negeriku yang ramah, negeriku yang asri gitu. Country itu. Tapi negara itu state. Indonesia state. Di situ ada kebijakan politik, ekonomi, militer dan sebagainya, termasuk anggaran. Sehingga urusan PTS, PTN, perguruan tinggi swastanya udah clear, tapi perguruan tinggi N-nya negeri itu belum clear bagi saya. Ya, karena secara makna mestinya perguruan tinggi negara, SD negara, SDN itu. Ya. Nah ini juga belum beres, sehingga ketidakberesan ini kan cara berpikir, mindset, apalagi grow mindset itu belum nyampe pertumbuhan cara berpikir itu
dari dasarnya cara berpikirnya sudah tidak konsisten gitu ya, menentukan sebuah istilah aja tidak konsisten gitu, gimana caranya? Walaupun ada perbaikan sedikit. Dulu kan ada apa? Pegawai tinggi, pegawai PNS ya, pegawai negeri sipil. Nah itu sama dengan ekuivalensi SD negeri itu. Tapi kan sudah ada itikat baik dari pemerintah, sudah agak memahami nih cara. Sekarang ASN, aparatur sipil negara. Memang iya karena dari APBN. Yang tepat ASN, N-nya intinya negara saja, jangan negeri. Ya, sekarang udah agak bagus tuh aparatur sipil negara bukan militer maksudnya, dibayar oleh negara. Dulu kan PNS, pegawai negeri sipil. Nah itu, jadi itu ASN itu udah mulai itu sebetulnya perusahaan listrik negara PLN udah betul. Tapi kenapa ada pengadilan tinggi negeri? Ya, PN itu kan masih negeri, ya. Menteri dalam negeri, iya. Menteri luar negeri. Negeri ini enggak. Kalau mau menteri dalam negara atau menteri negara nggak usah ada kata dalam. Nih agak ngantur nih, tapi saya agak ingin menyampaikan bahwa cara berpikir menteri luar negara atau luar negara nggak ngerti mancanegara saja udah, berarti kan ya seperti itu. Istilahnya juga disesuaikan, tapi hindari kata-kata yang tidak sesuai kata negeri tadi, bahwa sesungguhnya itu kaitannya dengan struktur bernegara bukan bernegeri. Ya, nah itu pun ya dari tapi kita jangan pesimis ya, anak-anak muda ini nanti yang memimpin bangsa ini mulai dari nomenklatur, jangan zigzag cara berpikir. Nanti hal-hal yang agak sedang juga tidak pernah zigzag, apalagi hal-hal yang besar ya, menentukan kebijakan yang melibatkan masyarakat banyak. Ya, itu jangan salah. Berawal dari hal yang kecil, pengistilahan definisi, penamaan juga harus salah. Ya, jangan pernah salah. Kalau udah salah di awalnya, istilahnya sudah salah, ke atasnya mungkin kacau. Karena cara berpikir. Ya, jadi walaupun tidak berhubungan langsung, cuma saya penting. Tadi ya, seperti itu ya. Jadi lulusan intinya adaptif dari sebuah instrumen yang namanya kurikulum untuk menyiapkan lulusan. Tapi secara personal Anda juga dari komunitas ataupun dari pribadi untuk bisa menguatkan keterampilan. Nah Pak, terkait tadi pembahasan yang begitu banyak ini ya, dari tahap manajemen, terus dari persiapan FKIP. Nah dari Bapak sendiri nih sebagai dekan FKIP, ada strategi khusus nggak sebagai dekan Bapak tuh menyiapkan FKIP ini lulusan nanti bisa bersaing di masa depan gitu? Oke, terima kasih, bagus. Per hari ini kita mau akreditasi program studi PG PAUD. 1 tahun berikutnya akreditasi administrasi pendidikan, di tahun yang sama akreditasi reakre ya. Ini sudah luar biasa, sudah banyak doktornya kita. PBSI hampir semua. Yang 2 yang belum pun sedang nyusun ya, insya Allah mungkin dalam waktu dekat jadi dokter semua. Lalu di tahun yang sama pendidikan bahasa Inggris. Tahun berikutnya baru IPA. Dan menjadi sebuah kebutuhan, yaitu kita sedang pemantauan kurikulum, lalu peninjauan kurikulum. Yang tadi di dalamnya adalah visi keilmuan sampai ke profil lulusan. Itu yang akan dilakukan oleh dekanat ya, dengan wakil dekan dan para kaprodi. Kita saling bahu-membahu untuk menyiapkan itu dalam rangka akre ataupun dalam rangka menyiapkan lulusan tadi. Kita Bogor Barat nih posisi menurut saya masih luar biasa, terbuka lebar. Kita wilayah luas ya. Anda tahu masyarakat Bogor berapa? Itu 3-4 kali lipat masyarakat Kalimantan. Nah gitu. Karena kita 5 jutaan atau 4 jutaan yang usia sekolah mungkin ya. Mungkin ada beberapa rincian tahun usia ya. Tapi secara populasi itu 5 jutaan, bayangkan. Ya. Atau kita 15 kali penduduk Dubai.
Oh, penduduk Qatar benar-benar 15 kali penduduk Qatar itu masyarakat Bogor, bayangkan ya. Nah, saya sedang bicara populasi, lalu nanti akan besar juga jumlah usia sekolah. Nah, kita pelaku pendidikan ya, di bidang pendidikan tentu akan terbuka. Kita yang penting siap menjadi lulusan yang tadi adaptif tadi. Adaptif plusnya itu yang plus itu didapat tidak hanya dari kurikulum prodi, tapi dari hima. Anda sendiri berelaborasi mengikuti forum-forum di mana saja gitu yang terbuka. Anda maju-maju ke setengah dikit gitu ke Jakarta, ke Jogja dan sebagainya untuk lebih mendalami tentang teknologi pendidikan kah atau ya yang sejenisnya, digitalisasi, konten kreator juga bagus tuh ya, yang edukatif, tapi pesan saya edukatif, tidak hanya konten kreator yang penting ramai, bukan gitu ya, tapi walaupun itu juga nggak bermasalah gitu, tapi mudah-mudahan Anda yang ada edukasinya gitu. Jadi itu yang akan dilakukan oleh kita. Bogor Barat konon akan menjadi Kabupaten Bogor Mandiri kan, Kabupaten Bogor Barat. Mudah-mudahan zaman Anda tuh ya. Nah, kita harus siap menjadi SDM yang bersaing. Ciri SDM yang bersaing salah satunya ya, yang paling mudah terlihat adalah kualifikasi. Anda S1 AP, jangan merasa nyaman dari sarjana. Kalau 25-30 tahun yang lalu, zaman orang tua saya atau zaman kakak-kakak saya, jadi sarjana itu wah luar biasa. Di RT, di RW, sedesa bahkan hanya satu sarjana itu om saya tuh. Kampung daerah sana tuh, Bogor Selatan. Di desanya, om saya mungkin satu di antara 3 sarjana. Tahun berapa itu? Tahun 80-an kira-kira. Generasi saya sudah banyak, agak banyak. Generasi Anda harus S2 minimal. S2, baik bidang pendidikan ataupun yang lain mah enggak. Sesuaikan dengan adaptasi tadi. Gua mau kalau misalkan S1 AP, S2-nya ke yang lain. Yang lain ngomong secara administrasi bisa, dan secara kebutuhannya jelas ya, menyesuaikan saja. Nggak usah terlalu linearitas dan sebagainya. Kalau memang kebutuhannya tidak begitu. Oh, saya mau di bidang ini nih. Ini Bogor Barat mau ada pengembangan misalnya agroindustri. Anda cari S2 bidang itu, is okay. Ya, yang penting Anda siap, mindset Anda siap menjadi pelajar magister, itu yang penting mah. Ingat ya pesan saya itu, jangan berhenti di S1 AP. Ya, negara ini membutuhkan SDM yang terus meningkat. Jadi Anda harus S2 minimal aman tuh. Syukur-syukur bisa S3 nanti. Saya nyasar juga S3 lulus di tahun 40-an. Kalau seperti Anda, S1 Anda 20 berapa nanti lulus Kang Aib? 2 tahun lagi. 2 tahun sekarang di usia berapa kamu? 20. 20 kan? Iya. 22 kamu sarjana S1. Terus 3 tahun ada 2 tahun 24. Ya. S2. Tambah 4 tahun lagi atau 3 tahun. Sebelum 30 tahun Anda doktor. Amin. Dan itu saya menyesal, generasi saya banyak yang menyesal. Dokternya udah 40 tahunan. Kalau saja dulu saya kuliah, ini tidak bisa ditarik ya, takdir. Makanya Anda rencanakan bagi anak-anak muda itu, lulus S1, mau sambil bekerja atau apa, menyelesaikan saja. S2 sambil bekerja atau apa, S3. Usia sebelum 30 sudah doktor. Dan Anda hidup di kabupaten yang baru misalnya ya, daerah baru gitu, seperti Bogor Barat, Anda menjadi SDM yang diperhitungkan. Dokter bidang apa terserah nanti, apakah agroindustri, di bidang teknologi pendidikan bisa, administrasi pendidikan terserah, mangga intinya ya. Jadi jangan seperti saya contoh yang kurang pas, masa dokternya udah 40 tahun lebih baru dokter, salah. Kalau saja lanjut kan usia 30 itu dokter keren, usia yang siap bertarung sudah dokter ya teman-teman semuanya ya. Jangan merasa puas di S1, lanjut ke S3. Luar biasa ya pembahasan kita hari ini Pak. Iya, sering ngobrol. Kalau sekali. Dan semoga pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk
mahasiswa yang lain, terus mahasiswa administrasi pendidikan ya. Iya, betul. Semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa yang lain yang di luar FKIP juga ya Pak. Dan terima kasih juga kepada Pak Yusuf udah hadir pada podcast kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Statement terakhir, pantun dari Pak Yusuf. Oke, closing statement dari Bapak apa Pak? Biarin saya aura kasih makan tempe. Terima kasih kepada mahasiswa AP. Aduh, sama-sama Bapak. Anak hukum selalu patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau setiap pantun aura kasih. Aura kasih. Ada apa dengan aura kasih Pak? Salah satu favorit teman saya. Favorit Bapak meren. Oke ya. Thank you Bapak sekali ya. Mudah-mudahan podcast kita pasti bermanfaat lah buat teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, Langsung aja. kita tutup aja kali ya. Iya, tutup aja ya. Untuk teman-teman Kacang, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya di Kacang Podcast. Kacang. Terima kasih. Kami dari moderator, saya Egy Subud. Saya Arif Saifuddin, pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.